Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Mukhtasar Sahih Muslim, bab fit takbiri khamsan, bab tentang takbir sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Di mana sebelumnya bab fit takbir alal janazah, bab takbir untuk sholat jenazah. Disebutkan dalam hadis di situ an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW na'alin nasin najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja bihim ila al-musalla wa kabbara 4 takbirat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada manusia tentang kematian Najasyi di hari Najasyi meninggal dunia. Lalu kemudian beliau pun keluar bersama manusia menuju musalla, itu tempat sholat. Wa kabbara 4 takbirat, dan bertakbir dengan 4 kali takbir. Kemudian Imam Muslim membawakan bab fit takbiri khamsan, bab bertakbir 5 kali. Ya. Hadis 479 an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaidun yukabbiru ala janaizina 4 wa innahu kabbaru ala janazatin khamsan. Fasa'altuhu maqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, Zaid bin Thabit bertakbir 4 kali saat mensolatkan jenazah kami. Dan beliau pernah bertakbir 5 kali dalam solat jenazah. Lalu aku bertanya kepada beliau, maka Zaid berkata, dahulu Rasulullah SAW melakukannya.
sini Imam Muslim membawakan 2 bab, Pak. Yang pertama disebutkan padanya 4 kali takbir. Yang bab selanjutnya disebutkan 5 kali takbir. Sehingga menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang jumlah berapa kali takbir dalam sholat jenazah. Kalau jumhur ulama dari pendapat Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya, mereka berpendapat bahwa sholat jenazah itu hanya 4 takbir, nggak boleh lebih. Hanya 4 kali apa? Takbir, nggak boleh lebih. Mana dalilnya? Yaitu yang disebutkan dalam hadis dalam bab sebelumnya, bahwa Nabi SAW ketika menyolatkan jenazahnya Najasyi, sholat gaib, ya, Nabi SAW bertakbir hanya 4 kali. Kata mereka, ini perbuatan Nabi yang terakhir. Ini perbuatan Nabi yang apa? Terakhir. Sedangkan hukum itu yang diambil adalah yang terakhir. Sehingga yang sebelumnya itu dimansukh. Ya. Bahkan Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar sampai menyatakan adanya ijma dalam masalah ini. Sementara sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat yang lainnya berpendapat boleh 5. Ya. Dalilnya hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis ini, bahwa Zaid bin Thabit pernah sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Lalu kemudian ditanya, ya, kata Zaid, dulu Rasulullah SAW melakukannya. Sehingga Zaid bin Thabit berpendapat bahwa bahwa 5 kali takbir itu tidak dimansukh. Tidak apa? Dimansukh. Tapi hanya sebatas pilihan saja. Boleh 4, boleh juga tambah 5. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini sudah kita sebutkan adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn Yaman, Zaid bin Arqam, ya, bukan Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Arqam. Nah ini, jadi ada 2 pendapat dalam masalah ini, Pak. Bahkan Syekh Albani rahimahullah pendapatnya boleh lebih dari 5. Boleh 6, 7, 8, sampai 9. Karena beliau mensahihkan riwayat tentang itu. Namun pendapat beliau ini tidak ada salafnya. Dan riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani dinyatakan oleh jumhur sebagai riwayat-riwayat yang syadz, riwayat-riwayat yang tidak sahih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pendapatnya bahwa ya boleh 5, namun yang lebih baik 4. Sekali-kali boleh 5. Ya. Kata beliau, takbiratul janazati takunu arba'an. Takbir sholat jenazah itu hanya 4. Wa takunu khamsan, boleh 5. Waqad waradat ahadits aw salatuha ila sab', aw salatha ila sab'. Ada juga hadis-hadis yang menyebutkan sampai 7 bahkan. Akinat sabit fi sahih Muslim ilal khams. Namun yang sahih yang ada dalam sahih Muslim itu hanya sampai 5. Fayukabiru arba'an aw khamsan. Berarti boleh bertakbir 4 atau 5. Walladhi yanbaghi an yukabbirul insanu fi aktsari ahyanihi arba'a.
Namun selayaknya, kata beliau, kebanyakan sholat jenazah itu hendaknya 4. Wa an yukabbiru ahyanan 5. Adapun yang 5 sekali-kali saja. Li ajli an ya'tiya bis sunnah, karena adanya sunnah, kata beliau. Li annal ibadati al-waridata ala wujuhin mutanawwi'atin al-afdal an tuf'al ala hadhil wujuh taratan wa taratan. Karena ibadah-ibadah yang mempunyai macam-macam, ya, yang lebih utama ya kita lakukan terkadang ini, terkadang itu. Ya. Nah, ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Pak. Jadi beliau pendapat boleh 5, tapi sesekali saja. Ya. Sedangkan jumhur sudah saya sebutkan tadi, nggak boleh lebih dari 4. Alasannya, ya, terakhir Rasulullah SAW sholat jenazah itu terhadap Najasyi hanya 4. Sedangkan hukum itu dibawa kepada yang terakhir. Ya. Bab ad-du'a lil mayyit. Bab doa untuk mayat. An Auf bin Malik qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Fahafidhtu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqaita thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar hatta tamannaitu an akuna dzalikal mayyit. Dari Auf bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW mensolatkan jenazah dan aku hafal doa Rasulullah SAW. Beliau berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Berikan dia keselamatan dan maafkan dia. Wa akrim nuzulahu. Muliakanlah persinggahannya ya Allah. Wa wasi' madkhalahu. Dan luaskanlah kuburannya ya Allah. Waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Dan cucilah ia dengan air, salju dan embun. Wanaqqihi minal khataaya. Dan bersihkanlah ia dari dosa-dosa. Kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotorannya. Wa abdilhu daran khairan min darih. Gantikanlah rumah dia di dunia dengan yang lebih baik dengan rumah di kuburnya, di rumah di akhirat. Wa ahlan khairan min ahli. Gantikan untuk dia keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia, artinya istri di surga. Wa zawjan khairan min zawji. Gantikan istrinya dengan yang lebih baik dari istrinya di dunia. Wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Wa a'idhu min adzabil qabr. Dan peliharalah dia dari azab kubur atau dari azab api neraka. Kata Auf, sampai-sampai aku berharap aku yang jadi mayatnya. Ya. Hadis ini akhwat Islam menunjukkan, kita ambil faedah bahwa boleh sekali-kali imam mengeraskan bacaan doa dalam sholat.
untuk mengajarkan doa apa? Jenazah. Karena Auf hafal dari Rasulullah SAW saat sholat jenazah. Dari mana kalau bukan Rasulullah mengeraskannya, Pak? Maka boleh sekali-kali. Ibnu Abbas pernah mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa yang sunnah itu disirkan, tapi sengaja aku keraskan lita'allamu annaha sunnah, agar kamu ya belajar paham bahwa baca Al-Fatihah di dalam surat jenazah itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan ya rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baru baca doa tuh Pak. Ya. Adapun takbir yang keempat boleh langsung salam, boleh mau doa lagi silahkan. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan di antara doa sholat jenazah adalah yang Rasulullah ajarkan di sini. Iya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Di situ dengan hu itu ya boleh nggak diganti dengan ha kalau mayatnya perempuan. Ya. Kalau hu kan buat laki-laki. Kalau buat perempuan apa? Ha, Allahumma ighfir laha. Tapi seperti Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa tidak diganti pun nggak masalah. Kenapa? Karena dhamir hu di sini kembali kepada mayat, kepada mayit. Ya. Baik laki-laki maupun apa? Perempuan. Sehingga kalau misalnya kita tidak ganti pun nggak masalah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku seiman bahwa es dan embun itu adalah suci dan mensucikan. Sebagaimana halnya air. Karena Rasulullah mengatakan waqsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku seiman ya bahwa orang yang masuk surga kalau ternyata dia penduduk surga dan istrinya dinikahi orang lain, maka kata Rasulullah SAW, istri itu untuk suaminya yang terakhir. Ya, untuk suaminya yang terakhir. Kecuali kalau si istri nggak nikah lagi, maka dia akan bertemu dengan apa? Suaminya. Karena Rasulullah mengatakan gantikan istrinya dengan istri yang lebih baik, ya Allah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada doa lain selain doa ini, Pak? Ada. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unthana wa dzakarina. Allahumma ahyi man ahyaitahu minna fa ahyihi al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dah. Siapa yang hafal doa jenazah ini? Soalnya sholat jenazah itu jarang, Pak. Jadi jarang diamalin. Jadi lupa terus. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kalau ini tidak hafal doa dari Rasulullah SAW bagaimana? Kata para ulama, boleh doa dari diri sendiri. Karena tujuan daripada sholat jenazah adalah mendoakan apa? Mayat. Ya.
Maka boleh dari doa sendiri kita ucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah marfa'hu warhamhu darajatahu misalnya. Ini ikhwatul Islam sahabat seiman. Bab as-salati 'alal mayyit bil masjid. Bab menyolatkan mayat di masjid. Maksudnya boleh enggak? Boleh jawabannya. Walaupun kebiasaan di zaman Rasulullah SAW menyolatkan mayat itu di mana? Di musola. Iya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha lamma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi SAW an yamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi fafa'alu fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi ukhrija bihi min babil janaiz alladhi kana ila al-maqa'id fabalaghahunna anna an-nasa abu dhalik wa qalu ma kanatil janaiz yudkhalu biha al-masjid fabalagha dhalika Aisyah faqalat ma asra an-nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih abu alaina an yumarra bi janazatin fil masjid wa ma shalla Rasulullah SAW ala Suhail bin Bayda ila fi jawfil masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, maka para istri Nabi SAW meminta agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas itu dimasukkan ke masjid, dibawa ke masjid agar para istri Nabi bisa mensolatkannya. Maka mereka pun melakukanlah. Lalu diletakkanlah jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di depan kamar-kamar para istri Nabi SAW. Maka lalu mereka pun menyolatkan jenazah tersebut. Dikeluarkan jenazah tersebut dari pintu janaiz, ya, yang menuju maqaid. Namun setelah itu apa yang terjadi, Pak? Sampai kepada para istri Nabi bahwa orang-orang mencela perbuatan para istri Nabi itu. Mereka berkata apa? Jenazah gak boleh dimasukkan ke masjid. Ya. Sampailah perkataan mereka kepada Aisyah. Aisyah, istri Nabi yang sangat faqih. Apa kata Aisyah? Cepat sekali manusia itu, ya, menyalahkan sesuatu yang mereka tidak punya ilmunya. Mereka menyalahkan kami hanya karena kami meminta supaya jenazahnya dimasukkan ke masjid. Padahal dahulu di zaman Rasulullah SAW menyolatkan Suhail bin Bayda di masjid. Ya. Nah, di sini akhwat Islam kita ambil faedah. Di sini menunjukkan yang pertama keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai-sampai para istri Nabi minta supaya mereka bisa menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau Masya Allah, Pak, sahabat Rasulullah SAW yang, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau tuh, ya, kalau memanah nggak pernah meleset, Pak. Ya. Dalam peperangan beliau tuh ahli panahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, beliau nggak mau ikut-ikutan, Pak. Ya. Sampai didatangi oleh anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, dia berkata, "Hai ayahku, orang-orang itu pada berperang, kamu di sini." Karena beliau lebih senang berada di pedesaan, nggak mau ikut-ikutan fitnah. Maka Sa'ad pun marah dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Innallaha yuhibbu
al-abda al-khafiyya at-taqiyya al-ghani. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hambanya yang bertakwa, yang tersembunyi, dan hatinya kaya raya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah ya akhi. Yang kedua, bolehnya sholat jenazah di dalam masjid. Namun sekali lagi Pak, itu boleh sekali-kali aja. Karena keseringannya Rasulullah SAW itu menyolatkan jenazahnya di mana? Di musola, tempat khusus di samping masjid untuk menyolatkan jenazah. Tapi sekali-kali boleh, nggak apa-apa. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhwal Islam. Bahwa untuk menyalahkan perbuatan ulama, seorang alim tuh hendaknya hati-hati, Mas. Ini yang meminta para istri Nabi. Tapi orang-orang malah menyalahkan perbuatan para istri Nabi SAW. Padahal para istri Nabi, apalagi di situ ada Aisyah, ulama sahabat, ya, bahkan afqahun nisa, wanita yang paling faqih. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalaulah ilmu seluruh wanita disimpan dalam satu neraca dan ilmu Aisyah disimpan dalam satu neraca, lebih berat ilmu Aisyah. Iya. Karena kefakihan Aisyah yang luar biasa. Maka Aisyah merasa heran. Karena betapa cepatnya mereka menyalahkan kami. Ya. Maka dari itu ya akhi, jangan mudah menyalahkan. Kita tanya dulu, kenapa dia melakukan perbuatan itu? Kalau dia seorang ustadz, seorang alim, dia pasti punya hujah toh ketika melakukan perbuatan itu. Sebatas kita taunya itu nggak boleh misalnya, karena kita taunya cuma satu pendapat doang gitu Pak. Padahal ternyata itu masalah yang para ulama berselisih, ikhtilaf para ulama, masalah ijtihadiyah ternyata. Cuman kebetulan kita baru tahu satu pendapat. Ya. Makanya orang kalau baru tahu satu pendapat biasanya Pak mudah menyalahin. Maka disinilah penting Pak kita belajar sama banyak ustadz itu Pak. Kalau antum belajar cuma satu ustadz doang, antum taunya pendapat ustadz doang. Lama-lama antum kultus tuh sama ustadz itu. Sehingga apa yang terjadi? Ustadz-ustadz yang lain yang menyelisihi dianggap apa? Nyeleneh itu. Gak bagus seperti itu ya. Maka kalau ada seorang ustadz melakukan sebuah perbuatan yang antum menganggap kok gitu sih, tanya dulu. Tabayun dulu. Afwan ustadz, ana lihat ya antum melakukan begini-begini. Boleh tahu hujahnya apa? Alasannya apa? Mungkin dia punya hujah. Ini yang penting saudaraku seiman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih." Betapa cepatnya manusia menyalahkan sesuatu yang mereka tidak punya ilmunya. Ya. Abu alaina an yumaru bi janazatin fil masjid. Mereka mencela kami hanya karena kami minta jenazah dimasukkan ke masjid. Padahal dahulu Rasulullah SAW menyolatkan Suhal bin Bayda di dalam masjid. Masya Allah. Ternyata mereka punya hujah. Yang para sahabat yang lain belum sampai hujah tersebut di akhwal Islam, saudaraku seiman. Sini ya akhwal Islam, saudaraku ya. Makanya jangan begitu mudahnya kita menyalahkan seorang alim. Yang lebih baik kita cari dulu, pahami dulu. Apa hujahnya dia? Apa alasannya dia? Kalau sudah jelas kepada kita ternyata hujahnya lemah sekali, hadisnya lemah ternyata yang dipakai, ya kita jelaskan kepada si alim tersebut bahwa itu hadisnya lemah. Ya, namanya ulama kan nggak syarat harus mengetahui seluruh ilmu, Pak.
Ya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab as-salat al-qabr. Bab mensolatkan jenazah di kuburan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban fafaqadaha Rasulullah SAW fasa'ala anha aw anhu faqalu matat qala afala kuntum adantumuni qal faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqal dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Bab menyolatkan mayat di kuburannya. Artinya hukumnya boleh apa enggak? Ya, kota Islam saudaraku seiman. Ini sebetulnya masalah khilafiyah juga di kalangan para ulama tentang masalah apakah itu boleh atau tidak. Ya, pendapat menjadi dua pendapat ulama. Pendapat pertama pendapat Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan boleh. Kenapa? Alasannya Nabi SAW dalam hadis Muslim ini menyolatkan siapa? Tadi hadis sudah terjemahin belum? Belum ya? Terjemahin dulu, kita terjemahin dulu ya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa ada seorang wanita hitam legam yang suka menyapu di masjid atau seorang pemuda. Suatu hari Rasulullah kehilangan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kemana dia? Mereka berkata, sudah meninggal ya Rasulullah. Dan sudah dikuburkan. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Seakan-akan para sahabat meremehkannya, Pak. Cuma tukang sapu kok. Istilahnya cuma marbot aja kok. Iya. Maka Rasulullah SAW sabda, tunjukkan aku kepada kuburannya. Maka mereka pun menunjukkan kuburannya. Lalu Rasulullah pun menyolatkannya di kuburannya itu. Tapi menghadap ke kiblat Pak, bukan menghadap ke kuburan ya. Tetap seperti sholat jenazah sama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Dan sesungguhnya Allah memberikan cahaya dengan sholatku untuk mereka. Nah ini dia hujah Hanafiyah yang mengatakan boleh menyolatkan jenazah di mana? Di kuburan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukannya. Ya. Berkata Ibnu Munzir, "Dzakarna fi anna shalla ala Aisyah wa Ummi Salamah wasata kuburil Baqi'." Nafi disebutkan bahwasanya Nafi menyolatkan Aisyah Ummu Salamah di perkuburan di Baqi'. Demikian shalla ala Aisyah Abu Hurairah. Abu Hurairah juga pernah menyolatkan Aisyah di kuburannya. Dan itu dihadiri oleh Ibnu Umar. Wa fa'ala dzalika Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz pun juga mengamalkannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, makruh. Ya, ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Abdullah bin Amr bin Al-As. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i. Dan riwayat dari Imam Ahmad. Ya.
Dalilnya hadis, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi itu semuanya masjid kecuali kuburan dan hammam. Apa itu hammam? Kamar mandi, toilet. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Imam Bukhari menguatkan pendapat ini, sehingga beliau membawakan dalam Sahih Bukhari bab khusus, bab karahatis sholah fil maqabir, bab makruhnya sholat di kuburan. Kemudian meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah sebagian sholat kalian tuh di rumah kalian, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat sholat, kata mereka. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa naqala Ibnu Mundhir an aktsari ahli al-ilm annahum istadallu bihadzal hadits ala anna al-maqbarah laysat bi mawdu'is shalah. Wa kadza al-Baghawi fi syarh sunnah wal Khattabi. Ibnu Mundhir menukil dari pendapat mayoritas ulama ya bahwa hukumnya makruh. Dan mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya kuburan bukan tempat sholat. Ya, demikian itu pendapat Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Demikian pula itu pendapat ya Imam Al-Khattabi. Ini Pak. Jadi pendapat jumhur mengatakan makruh. Adapun ulama-ulama di zaman sekarang seperti Syekh bin Baz mengatakan boleh, nggak masalah. Kenapa demikian? Karena Nabi melakukannya. Nabi yang mengatakan masjid itu semua kuburan. Semua masjid kecuali kuburan. Tapi Nabi sholat jenazah di kuburan. Iya. Nabi yang mengatakan jangan kamu jadikan kuburan sebagai masjid. Sebagai masjid. Jangan kamu jadikan rumah sebagai kuburan. Tapi Nabi sholat jenazah di kuburan. Sehingga bisa kita katakan apa Pak? Bahwa untuk sholat jenazah pengecualian. Karena hadis-hadis ini umum tidak? Larangan sholat di perkuburan umum tidak Pak? Umum, mencakup semua sholat. Tapi Nabi SAW sholat jenazah di perkuburan khusus untuk sholat jenazah. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa Pak? Dalil yang umum kalau bertemu dengan dalil yang khusus, maka keumumannya itu dikhususkan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, boleh. Untuk sholat jenazah nggak masalah di perkuburan. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa dalilnya khusus. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwal Islam yang kedua. Hadis ini ya akhir dijadikan hujjah oleh madhab Dhahiri. Madhab Dhahiri itu Daud Al-Dhahiri, Ibnu Hazm Al-Dhahiri, yang mengatakan bahwa wanita haid boleh tinggal di masjid. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Alasannya kenapa? Karena dalam hadisnya disebutkan bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada wanita hitam yang suka menyapu masjid. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dia tinggal di masjid. Ya. Sementara yang namanya wanita tidak lepas dari apa? Haid.
Tapi tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini Pak. Sedangkan madhab yang empat itu siapa? Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Semua sepakat wanita haid nggak boleh tinggal di masjid. Ya, pendapat yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah, ya, dan itu mazhab jumhur ulama. Sedangkan Syekh Albani pendapatnya apa Pak? Menguatkan Daud Dhahiri. Syekh Albani pendapatnya apa? Boleh, nggak apa-apa. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa dalilnya jumhur untuk melarang, Pak? Dalilnya jumhur hadis inni la uhillul masajid li haid wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid ataupun untuk orang junub. Namun kata Syekh Albani hadisnya dhaif. Tidak bisa jadikan apa? Hujjah. Jumhur berdalil dengan ayat illa abiri sabilin hatta taktasilu, kecuali yang lewat jalan sampai kalian mandi. Ibnu Abbas berkata, maksudnya yaitu wanita haid boleh lewat di masjid, cuma sebatas lewat doang, tapi tidak boleh diam di masjid. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Namun kata pendapat yang mengatakan boleh apa? Penafsiran Ibnu Abbas lemah. Karena dalam syaratnya ada Atiyah Al-Aufi. Yang masyhur dari Ibnu Abbas penafsirannya bahwa yang dimaksud dengan abirus sabil di sini apa? Musafir. Bukan wanita haid yang lewat masjid. Jumhur berdalil dengan hadis yang lain. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seluruh wanita di hari raya untuk keluar. Ya. Wa amar khuyab an ya'tazilna musallal muslimin. Adapun wanita-wanita haid disuruh untuk memisahkan diri dan menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Kalau itu musola yang bukan masjid, ya, itu kan Rasulullah SAW sholatnya di mana? Di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid. Kalau itu musola bukan masjid, ternyata Rasulullah menyuruh wanita haid untuk ya'tazilna, menjauhi tempat sholat. Berarti mereka berada di belakang. Bagaimana dengan di masjid? Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Mereka juga berhujah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah yang berada di masjid. Rasulullah berada di masjid. Ya Aisyah nawilinil khumroh. Hai Aisyah, tolong ambilkan khumroh buat saya. Ya, khumroh itu sajadah kecil, Pak. Rasulullah SAW kalau sholat suka pakai sajadah kecil tuh, yang cuma cukup buat wajah itu. Itu ya termasuk sunnah, Nabi SAW melakukannya. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ini haid, aku sedang haid. Kata Rasulullah, inna haidotaki laysat biyadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Di situ Aisyah memahami bahwa wanita haid nggak boleh masuk masjid. Tapi Rasulullah tidak mengingkari pemahaman Aisyah radhiyallahu anha.
Itu menunjukkan kata jumhur wanita haid tidak boleh masuk masjid. Iya. Dan saya lebih condong pada pendapat jumhur. Iya, tadinya saya condong pada pendapat Syekh Albani. Tapi setelah saya pelajari lagi, tampak kekuatan pendapat jumhur ya ahlul Islam. Wanita haid itu nggak boleh tinggal di masjid. Jadi kalau misalnya pas kajian perempuan, boleh nggak perempuan masuk masjid? Nggak boleh. Syekh bin Baz mengatakan hendaknya mereka di pelataran masjid aja, karena hukum pelataran lebih ringan dibandingkan dalam masjid. Nah, ini fatwa Lajnah Daimah juga, Dewan Riset Fatwa ya di Saudi, fatwanya juga mengatakan tidak boleh. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah ahlul Islam bahwa tidak boleh kita meremehkan siapapun. Ya. Karena para sahabat nggak mau ngasih tahu kalau orang ini sudah meninggal. Kenapa? Seakan-akan mereka meremehkan. Maka Rasulullah mengatakan, tunjukkan kepadaku kuburannya. Nggak boleh. Rasulullah mengatakan, bihasbi mri'in minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang muslim itu keburukan saat ia meremehkan saudaranya sesama apa? Muslim. Siapapun dia, statusnya walaupun cuma ya OB misalnya, atau cuma tukang beling misalnya, ya, dia muslim, bisa jadi dia lebih baik, Pak. Tukang beling, tukang ngambilin apa itu Pak, kaleng-kaleng buat dijual, itu lebih baik Pak daripada pejabat perdasi yang korupsi. Yang kerjaannya makanin duit negara. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa doa kita untuk mayat itu sangat bermanfaat, Pak. Sampai kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap, maka Allah pun ya berikan cahaya dengan sholatku untuk atas mereka, itu doaku untuk mereka. Makanya mayat itu sangat butuh doa orang hidup. Bukan orang hidup berdoa sama mayat, gimana kebalik. Datang ke kuburan wali minta berdoa, ya, dengan alasan katanya wali bisa dengar doa kita. Ya. Mereka kan juga berdalil dengan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Pak. Bahwasanya amalan seseorang itu akan ditampakkan kepada kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani memang. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan iya. Kalau itu kebaikan, maka si mayat itu akan bergembira. Kalau itu keburukan, maka si mayat itu akan bersedih. Ya. Dan mendoakan semoga Allah kembalikan dia kepada jalan yang benar. Nah, gara-gara hadis ini dipahami dengan salah, Pak. Berarti kalau kita berdoa kepada mayat atau tawasulan sama mayat, nah mereka nanti akan menampakkan, nanti akan menyampaikannya ke Allah. Ini salah paham ini. Karena dalam hadis itu akan ditambahkan kepada si mayat amalan kebaikan dan amalan keburukan. Ya, saudaranya yang masih hidup di dunia. Sementara berdoa kepada mayat amal kebaikan apa keburukan? Keburukan, syirik itu. Tawasul kepada orang yang sudah mati, syirik itu, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Udah masuk Isya. Baik. Nah, fadhal adzan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bab terkait dengan usianya Nabi.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.